Semasa mudanya, Abu Nawas dikenal gemar berbuat maksiat dan kelakuannya agak barbar. Maka tidak aneh lagi jika Abu Nawas suka berbuat onar dan bertingkah nyeleneh. Sore itu Abu Nawas sedang berada di kedai arak bersama kedua kawannya yang gemar sekali mabuk. Mereka bertiga tengah larut dalam suasana yang penuh dosa. Ketika itu matahari mulai condong ke ufuk barat. Langit pun mulai menampakkan awan senja yang berwarna kuning jingga. Para petani gandum mulai beranjak pulang ke rumahnya masing-masing. Dari kejauhan, terlihat seorang muazin yang tengah berjalan menuju masjid. Karena, sebentar lagi waktu maghrib akan tiba. Para pengunjung kedai itu pun mulai pergi satu persatu. Termasuk dengan Abu Nawas dan kedua kawannya juga beranjak pergi dari kedai itu sambil membawa sebotol arak. Langkah mereka begitu sempoyongan dan mulai berbicara ngelantur. Mulut mereka bertiga, tidak bisa diam seperti orang gila. Tanpa sengaja, Abu Nawas berpapasan dengan muazin yang hendak pergi ke masjid tadi, dan mulai mengganggunya. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum arak, dan saling menuangkan arak. Karena, Tuhanmu tidak pernah berkata celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat, kata Abu Nawas. Hai Abu Nawas, apakah kau ini sudah gila? Tuhan akan menghukummu atas perkataanmu itu, kata sang muazin mencoba menasihati Abu Nawas. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum arak dan saling menuangkan arak. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat, kata Abu Nawas mengulangi perkataannya. Karena dirasa hanya membuang-buang waktu saja, muazin itu akhirnya pergi meninggalkan Abu Nawas dan kedua temannya yang tengah mabuk berat itu. Keesokan harinya, sang muazin itu melaporkan kejadian itu kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja begitu murka mendengar penuturan dari tuan muazin itu. Kurang ajar memang Abu Nawas. Ini, sungguh sudah kelewatan batas. Biarkan aku akan memenggal kepalanya jika bertemu dengannya nanti, kata Baginda Raja dengan sangat murka. Lalu Baginda Raja segera mengambil pedangnya, dan meminta pengawalnya untuk menyiapkan kuda. Hari itu juga, Baginda Raja pergi mencari Abu Nawas seperti mencari hewan buruan. Karena, Abu Nawas tidak ada di rumahnya kala itu. Berdasarkan informasi dari tetangganya, Abu Nawas sedang berada di rumah sahabat dekatnya. Baginda Raja pun segera pergi menuju rumah sahabat dekat Abu Nawas itu. Hai Marwan, di manakah kau sembunyikan Abu Nawas? Aku ingin memenggal kepalanya, tanya Baginda Raja kepada sahabat dekat Abu Nawas. Ampun tuanku, hamba tidak tahu tuanku. Dia tadi memang berkunjung kemari, lalu pergi entah kemana, kata sahabat Abu Nawas gemetaran. Tahukah kamu, kemana dia pergi? Tanya Baginda Raja penuh emosi. Ampun tuanku, hamba tidak tahu. Tetapi sebelum dia pergi, dia menitipkan secarik kertas ini kepada hamba, kata sahabat Abu Nawas sambil menyodorkan kertas titipan Abu Nawas itu. Tanpa basa-basi lagi, Baginda Raja yang tengah emosi itu langsung mengambil kertas itu dan membaca isinya. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan. Aku berdoa kepadamu, seperti yang kau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa lagi yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu, dan juga keindahan ampunanmu, dan hamba pasrah setelah ini. Itulah isi dari secarik kertas yang Abu Nawas titipkan untuk sahabat dekatnya itu. Ketika selesai membaca isinya, Baginda Raja Harun al-Rasyid langsung terdiam membisu.
Seketika tubuhnya gemetaran dan keringat dingin mulai bercucuran. Kedua matanya memerah dan mulai menitikkan air mata lalu menangis sejadi-jadinya. Karena, teringat akan semua dosa-dosanya selama ia hidup. Wahai Amirul Mukminin, para penyair, mengatakan apa-apa saja yang tidak mereka lakukan. Maka, maafkanlah sahabat karibku Abu Nawas. Kata sahabat Abu Nawas mencoba memohon kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Aku telah memaafkannya wahai Marwan, kata Baginda Raja sembari berlalu meninggalkan sahabat dekat Abu Nawas itu. Cukup sekian dulu cerita kali ini, semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini. Nantikan kisah-kisah pada episode selanjutnya. Dan jangan lupa dukung terus channel Dongeng Voice dengan cara like, komen dan subscribe channel ini.